Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, puji syukur apabila pada hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari keberadaan kehidupan kita, untuk memaknai seluruh bagian kehidupan kita hari ini. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai tuntunan bagi kita semua. Mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu yang akan kami pakai sebagai tuntunan di dalam kehidupan kami hari ini. Berbicara atas kami Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 27. Daniel pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukan akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja, segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita saudara yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kemudian melakukan firman Tuhan itu dengan setia di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita memperhatikan seluruh bagian kehidupan yang kita jalani dan dijalani orang lain di sekitar kita, maka kita melihat bahwa ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita bersama ada satu yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan kita masing-masing. Semua orang berusaha setiap hari, setiap saat untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan untuk punya rumah, punya fasilitas, punya bahkan lebih lagi dari itu barang-barang mewah. Dan sebenarnya membuat kemudian kita semua terperosok dalam hal-hal di mana kita sibuk dengan semua urusan kebutuhan itu. Bahkan kemudian sifat manusia, sifat kita semua juga ikut-ikutan berubah karena ukuran-ukuran tentang kebutuhan kita itu menjiwai seluruh bagian kehidupan kita.
Tahukah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa semua kebutuhan-kebutuhan yang berlebihan yang berada dalam usaha kita untuk mencapainya adalah sesuatu yang sebenarnya sia-sia di hadapan Tuhan? Bukan kemewahan, bukan kebutuhan yang berlebihan seperti itu yang dilihat oleh Allah, melainkan kekayaan dari buah iman yang dipandang oleh Allah. Allah menginginkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang selalu kita usahakan menghabiskan seluruh waktu kita dalam kehidupan ini. Seperti halnya bacaan kita pada hari ini mengajarkan bahwa kekuatan yang hebat, kepintaran dan keberhasilan dalam menggapai hal-hal duniawi, semua itu tidak berarti bagi kedaulatan Allah. Ayat 24-25. Katakanlah semua kekuatan, semua kehebatan itu pernah terjadi, tetapi di masa yang akan datang itu sama sekali kemudian tidak akan muncul lagi dan tidak akan lagi memperlihatkan kehebatan dan kekuatannya. Semua hal itu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Allah, karena Allah hanya memandang buah dari iman kita sebagai seseorang yang telah ditebus dosanya di kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hubungan kita dengan Allah ditentukan hanya melalui ukuran Yesus Kristus yang telah berkorban dan menyelamatkan kita. Ini yang menjadi sorotan penting untuk kehidupan orang-orang saat ini. Kebanyakan orang sudah terbawa arus oleh pencarian harta, kecerdasan, keberhasilan, menggapai hal-hal duniawi. Termasuk saya katakan tadi di awal bahwa ukuran kehidupan kita manusia justru ada pada kekayaan, kepintaran, dan keberhasilan. Dan semua itu menjadikan hubungan kita bukan hanya dengan Allah menjadi rusak, tetapi kadangkala untuk mencapainya hubungan kita dengan sesama kita juga menjadi rusak. Saudara-saudara, apakah kita adalah salah satu bagian dari orang-orang yang telah memiliki hubungan yang rusak baik dengan Allah maupun dengan sesama? Maka mari kita perhatikan bahwa kalau kita berada dalam bagian itu, salah satu penyebab dari semua itu adalah karena kita terbuai dengan arus pencarian harta, kepintaran, dan keberhasilan duniawi saja, dan lupa merawat sehingga bisa menghasilkan buah yang lebat di hadapan Tuhan. Tinggalkan kebiasaan itu, karena Tuhan mau kita berbuah lebat di dunia ini. Tuhan sungguh-sungguh mengarahkan kita untuk menghasilkan yang lebih hebat daripada sekadar kehebatan yang kita cari dan kita usahakan dalam dunia ini. Kehebatan dan kebesaran itu adalah mempermuliakan Dia dalam seluruh kegiatan kehidupan kita. Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lakukan terus itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan kembali mengajarkan kepada kami untuk berhati-hati menjalani keberadaan kehidupan kami. Apa yang seringkali kami jadikan sebagai patokan untuk membaharui dan meningkatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam bagian itu Tuhan mengajarkan kami pagi ini untuk berhati-hati. Karena jangan sampai kami Tuhan sungguh-sungguh larut dan melupakan bahwa tujuan kami menjalani keberadaan kehidupan kami di dunia ini, bahkan setelah Kristus Yesus menebus kami. Semua kehidupan ini sebenarnya harus kami arahkan untuk mempermuliakan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sakit. Nyonya Ratna Tambing, Muli, Bapak Julius Dengan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius Ruru, Yohanes Pasolang, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Girik Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Tiarandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Bapak Markus Salamba, Nyonya Gana Pabisa, Liliani, Oma Keti, Ibu mertua dari Bapak Yulis Tato, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Venan,
Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yakobus Pagiling, Pendeta C. Sampetoding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenda, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit, bahkan yang bergumul, yang berduka cita, dan beban-beban hidup yang berat yang kadangkala kami alami dalam kehidupan kami. Dalam seluruh peristiwa dan dalam seluruh keadaan seperti ini kami berdoa, Tuhan, kuatkan, mampukan kami menjalani hidup kami. Seluruh pelayanan pun kami serahkan kepadamu. Kami percaya kami orang yang lemah, terbatas, tidak mampu untuk mengangkat sesuatu dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dalam hal melayanimu di dalam jemaat ini. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, terlebih kekuatan dan kemampuan daripadamu, supaya pelayanan dalam jemaat ini boleh kami angkat dengan penuh sukacita. Bapa, di masa pandemi kami terus berdoa, biarlah Tuhan menguatkan kami. Pemerintah kami, biarlah Tuhan juga memberkati, sehingga mereka memerintah kami dengan adil, dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan dan masa depan kami serahkan kepadamu. Kami percaya ketika kami beriman dan berpengharapan kepadamu, kami terus akan menjalani kehidupan yang berbahagia dan bersukacita ke depan ini. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan masih menganugerahkan kehidupan kepada kita terlebih hari ini. Kerjakan, usahakan semua hal hari ini dan hari-hari ke depan, sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan kita pribadi lepas pribadi. Shalom.